Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kalian akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi kalian harus membuat keyakinan berdasarkan keinginan dari dalam diri kalian sendiri. Sudah siap? Itu sudah Ibu kasih kertas untuk kalian tulis ya. Apa keyakinan yang akan kalian tulis di dalam kertas itu? Nanti akan ditempelkan di depan papan tulis ya. Lalu nanti kita akan menjadikan keyakinan tersebut menjadi suatu kesepakatan kelas kita yang tidak boleh dilanggar ya. Kalau kalian sudah melanggar itu, berarti kalian tidak meyakini keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Bisa dipahami? Baik, kita mulai ya. Silakan membuatnya. Ditulis di kertas yang sudah Ibu beri kepada kalian ya. Harus ada pada diri kalian masing-masing, yakin apa yang harus kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sukawali, yang saya hormati Dewan Guru SDN Sukawali, terima kasih telah berkenan hadir dalam acara Budaya Positif Modul 1.4 kegiatan dari Guru Penggerak Angkatan 7. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini, yaitu SDN Sukawali.
Tidak lupa salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan budaya positif dari modul 1.4 dari kegiatan guru penggerak ini tentang penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya ini adalah capaian umum modul 1.4-nya. Ada 3 poin. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin pendidikan Indonesia secara umum untuk dapat pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini ada pertanyaan pemantik. Dari pertanyaan ini nanti kita akan mengetahui hal apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Apakah Bapak dan Ibu guru setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, apakah hukum dapat mendisiplinkan anak? Silakan Bapak dan Ibu berpendapat. Kita fleksibel saja. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah setuju atau tidak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tidak setuju? Tidak. Baik. Selanjutnya, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bagaimana Bapak dan Ibu? Bisa. Apakah setuju? Setuju. Oke. Baik. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak? Setuju. Setuju. Baik. Kita telah tahu Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan kita sebagai pendidik. Itu dia mengibaratkan kita ini sebagai seorang petani. Dan anak-anak didik kita adalah bulir-bulir tanaman, bulir-bulir padi atau jagung yang akan ditanam. Dan kita sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun anak-anak tersebut. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dalam menuntun laku dan tumbuhnya kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan di seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak itu biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun. Selanjutnya, apabila tanaman itu tadi, walaupun maksudnya gini, walaupun tanaman itu sangat bagus, tapi apabila tumbuh di ladang yang besar, tetap saja dia tidak akan tumbuh secara optimal. Jadi dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan dan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Coba kita kegiatan Bapak dan Ibu mengepalkan kedua tangan Bapak dan Ibu. Nah, di dalam kepalan kedua tangan Bapak dan Ibu ini diibaratkan sesuatu yang sangat berharga. Contohnya seperti harga diri dari Bapak dan Ibu. Nah, apakah Bapak dan Ibu rela membuka kepalan tangan ketika ada orang lain yang ingin membukanya? Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah rela? Tidak. Tidak. Oke.
Dan jadi kepala itu sendiri nanti siapa yang membuka adalah diri kita sendiri, Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan orang lain. Jadi keinginan itu adalah keinginan pada diri kita sendiri. Bagaimana kebutuhan dasar apa yang nanti akan kita butuhkan di saat itu. Nah, ini ada pertanyaan tadi. Apakah Anda atau si B membuka kepalan tangan? Mengapa alasannya? Nah, terus selanjutnya, apakah si B menutup kepalan tangan tersebut? Juga mengapa, alasannya apa? Dan selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tersebut? Nah, kemungkinan jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan itu adalah ya, pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan tetap bertahan untuk menutup kepalan tangannya. Terus pertanyaan yang ketiga itu siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan? Jawabannya tentu diri kita sendiri. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, ini adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Tadi akan terjawab apakah hukuman, penghargaan, restitusi itu akan baik untuk anak-anak didik kita. Kemudian Gosen dalam bukunya Restitusi Skol Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku pada manusia. Di antaranya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, ya, yang biasanya orang bermotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang itu termotivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya ini ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ini adalah motivasi yang dari keinginan dalam diri mereka sendiri. Nah, didukung oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya bagus ya Bapak dan Ibu guru. Arti Kohn mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi di sini Kohn itu selanjutnya juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi tidak selamanya penghargaan itu baik. Nah, penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Ini apabila seseorang diberi penghargaan ada pengaruhnya. Nah, ketika penghargaan yang efektif, jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu, kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, itu akan diberi penghargaan tadi. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, penghargaan juga
kadang tidak efektif ya. Di sini suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, saya akan kecewa dan berkecil hati. Terus jika kita memberikan sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Selanjutnya orang yang berusaha, contoh, ini ada orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badannya, bila diberi penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Nah, ini penghargaan juga merusak hubungan. Kenapa penghargaan bisa merusak hubungan? Di sini, ketika seseorang diberi penghargaan, dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dengan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Selanjutnya, penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti dan untuk mencoba. Nah, ini ada penghargaan yang mengurangi ketepatan. Ini ada risetnya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian lain tidak diberi. Nah, hasil dari laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, riset kedua, anak-anak diminta untuk mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta untuk mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen. Setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban dari mereka itu benar. Nah, hasil dari riset ini, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya yang benar. Nah, penghargaan juga menurunkan kualitas. Maksudnya di sini penghargaan menurunkan kualitas yang tadinya itu kita merasa bagus, nah ternyata mereka termotivasi karena untuk mendapatkan sesuatu saja. Jadi pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar di universitas. Ya, saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel. Nah, tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa-mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran harus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik lagi. Nah, penghargaan juga mematikan kreativitas. Maksudnya adalah murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitiannya menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Selanjutnya ada dalam tugas-tugas memecahkan masalah,
para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan suatu penghargaan. Nah, penghargaan juga dapat menghukum. Maksudnya di sini, kenapa penghargaan bisa dibilang menghukum? Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Dan memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya, karena orang yang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini motivasi dari dalam diri atau intrinsic, ini yang sangat kita harapkan dari anak-anak didik kita ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan untuk anak tersebut. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, Ibu dan Bapak Guru, ini adalah keyakinan kelas yang harus Ibu dan Bapak Guru terapkan di kelas masing-masing. Yang dulu kita ketika anak-anak itu datang ke sekolah sudah diberi oleh peraturan-peraturan oleh guru di kelas mereka masing-masing, ya begitu pun di sekolah. Nah, sekarang kita harus merubah paradigma itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Ditimbulkan oleh keinginan dari masing-masing anak. Jadi kita sebagai guru hanya menunjuknya apa yang kalian inginkan di dalam keyakinan kelas di kelas mereka itu masing-masing. Di sini keyakinan kelas itu ada hal-hal yang harus kita ketahui ketika kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kenapa keyakinan kelas itu tidak permanen? Maksudnya adalah keyakinan kelas ini dapat dirubah sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas itu motivasi intrinsik. Di sini maksudnya keyakinan kelas itu ada dalam diri masing-masing pada anak. Selanjutnya keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Maksudnya dia tidak berwujud, tidak nyata, tidak dapat terlihat, tetapi dapat kita rasakan oleh pikiran-pikiran kita. Selanjutnya, keyakinan kelas itu harus berupa kenyataan yang universal, dapat semua orang menerimanya, ya Bapak dan Ibu. Jadi harus bersifat semua orang itu paham di dalam keyakinan kelas itu. Selanjutnya, keyakinan kelas itu berbentuk nilai positif. Maksud dari berbentuk nilai positif ini, di dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang negatif seperti dilarang, tidak boleh, begitu. Kita harus membuatnya menjadi keyakinan itu menjadi sebuah nilai yang positif. Nah, contoh dari perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ini ada peraturan. Ketika kita yang membuat peraturan, di sini contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi di keyakinan kelas itu bersifat universal tadi, luas tanggung jawab apapun itu bentuknya. Ketika dia melakukan sesuatu yang pasti dia harus bertanggung jawab. Selanjutnya di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Tapi di keyakinan kelas itu dia harus menghormati orang lain. Nah, di peraturan hadir di setiap 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di keyakinan kelas itu
harus punya komitmen. Nah di situ nanti anak-anak tuh harus berkomitmen apapun itu. Jadi komitmen itu kesepakatan yang dibuat ketika mereka di kelas itu, keyakinan kelasnya itu apa. Nah, selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Apabila kita melakukan kekerasan, pastinya ada tentang keselamatan. Nah di keyakinan itu keselamatan kalau kita buat. Selanjutnya di peraturan bergantian atau menunggu giliran. Ketika dibuat keyakinan itu bersabar. Bersabar itu dalam arti kata luas, bukannya untuk menunggu giliran saja. Jadi selanjutnya, nah ini adalah kegiatan dari keyakinan kelas yang telah kami buat di kelas 2. Pertama kita mendiskusikan tentang apa peraturan itu, lalu kami merumuskannya menjadi keyakinan kelas dan lalu menempelkannya keyakinan kelas tersebut. Ini adalah keinginan dari mereka masing-masing. Jadi apapun itu nanti kita yang akan merubahnya menjadi suatu nilai yang positif tadi. Nah ini adalah keyakinan kelas 2. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas, saling membantu, jujur, komitmen, sopan dan santun, menghormati orang lain, bertanggung jawab, hidup rukun dengan teman, keselamatan, bersabar. Nah, yang pasti ada saja mereka itu akan melanggar. Nah, kemarin benar ini juga mereka melanggar. Dalam arti kata seperti ini kalau di kelas. Bu, si Nihat tadi berantem sama si Rois. Nah, saya sebagai guru akan mengatakan pada mereka, kalau kalian berantem, berarti kalian tidak meyakini keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama. Coba kalian lihat di keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Kalau kalian sering berantem, berarti kalian melanggar keyakinan kelas yang telah kalian buat. Nah, berarti di sini kalian telah melanggar, tidak meyakini hidup rukun dengan teman. Ya, selanjutnya Ibu dan Bapak Guru, ini adalah 5 kebutuhan dasar pada manusia. Untuk membangun budaya yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku pada muridnya. Dan ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Bapak dan Ibu guru, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid kita agar memahami alasan dibalik dan tingkah laku dari mereka apabila mereka itu berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga setidaknya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kebajikan mereka lakukan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari kenapa mereka berbuat tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Bapak dan Ibu guru, apabila kita mengabaikan perilaku buruk pada murid-murid kita, nanti akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Bapak dan Ibu guru, marilah kita menjadi guru yang lebih baik, yang memahami kebutuhan dasar anak murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk mencapai yang seimbang dan kebahagiaan untuk mereka setinggi-tingginya. Selanjutnya, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Di manakah posisi kita saat ini, Bapak dan Ibu guru? Nanti kita yang akan
akan melihat ya, dan Bapak merasakan sendiri di manakah posisi saya saat ini. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ketika kita sebagai guru di posisi penghukum itu kadang nih harus memberikan kepada anak itu peraturan-peraturan sekolah. Mereka ketika salah, kita pastinya akan menghukum, dan tujuan kita menghukum itu yang pasti anak supaya tidak berbuat kesalahan lagi. Nah, kadang itu kita sebagai guru memberi hukuman itu berdiri di depan kelas. Ini sudah pernah saya lakukan dulu ya. Nah, sekarang membuat rasa bersalah. Nah, ketika seorang guru itu menghukum kepada anaknya, itu selalu dia berkata, berapa kali ibu guru harus memberitahu kepada kamu, ibu guru kecewa sama kamu, dan si anak di sini merasa bersalah karena dia sudah mengecewakan gurunya. Nah, bagaimana dengan posisi teman? Nah, di posisi teman ini seorang guru bersifat sangat benar-benar seolah-olah anak itu kepada gurunya ada temannya. Ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, anak itu hanya menganggap kita itu teman, jadi dia akan berbuat lagi. Kalau dia nanti akan terus-menerus akan melakukan kesalahan karena yang dia anggap itu adalah teman. Selanjutnya ini posisi pemantau. Di posisi pemantau ini guru itu hanya memberikan peraturan dan konsekuensinya kepada anak. Nah, di posisi manajer ini, nah ini adalah posisi yang sangat ideal. Di posisi manajer inilah guru itu harus bertanya kepada anak tentang kesalahan-kesalahan mereka, kenapa mereka berbuat salah. Biasanya pertanyaan itu adalah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Selanjutnya apa alasannya kamu berbuat seperti itu? Ditanyakan lagi, masih ingatkah tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat? Dari keyakinan kelas itu maksudnya tadi keyakinan kelas kesepakatan yang mereka telah buat di kelas mereka masing-masing. Selanjutnya apa yang harus kamu lakukan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi? Nah, kapan kamu akan memulainya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan guru yang berguru yang bersifat manajer tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang mereka berbuat. Nah, ini adalah langkah-langkah restitusi tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh dari penerapan restitusi dalam pembelajaran. Nah, kasus satu itu di sini saya membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sukawali, yang saya hormati Dewan Guru SDN Sukawali, terima kasih telah berkenan hadir dalam acara Budaya Positif Modul 1.4 kegiatan dari Guru Penggerak Angkatan 7. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini, yaitu SDN Sukawali. Tidak lupa salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan budaya positif dari modul 1.4 dari kegiatan Guru Penggerak ini.
tentang penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya ini adalah capaian umum modul 1.4-nya. Ada 3 poin. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin pendidikan Indonesia secara umum untuk dapat pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini ada pertanyaan pemantik. Dari pertanyaan ini nanti kita akan mengetahui hal apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Apakah Bapak dan Ibu dalam penerapan segitiga restitusi dan pembelajaran? Contohnya kasus siswa mencontek saat ujian. Dan ini adalah penerapan segitiga restitusi dan pembelajaran. Assalamualaikum Hanifah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Hanifah tahu nggak kenapa kami sama ibu dulu kesini? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi gini, tadi ibu dulu melihat Hanifah ya waktu ulang tadi. Hanifah melihat jawaban dia temannya yaitu Fatulada. Betul. Artinya Hanifah kenapa itu? Mencontek. Ibu guru tanya, mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Mencontek adalah perbuatan yang salah ya. Jadi gini, kita itu semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu guru itu pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti yang dibayangkan tadi yaitu mencontek ya. Jadi di sini ibu guru tidak akan mencari kesalahan siapa yang salah ya. Nanti ibu guru mau membantu Adibah untuk mengatasi masalah Adibah ini ya, yaitu mencontek tadi. Sekarang ibu guru mau tanya, apa alasan Adibah mencontek? Tidak belajar. Main HP. Karena tidak belajar, terus Adibah yang main HP, makanya Adibah mencontek begitu. Terus gini, Adibah masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang pernah Adibah buat waktu masuk sekolah dulu? Ingat. Ingat apa itu saya? Jujur. Jujur. Keyakinan kelas yang pernah dibuat itu jujur. Nah tadi Adibah jujur atau tidak? Tidak. Tidak. Itu tidak apa-apa ya. Apa yang kira-kira yang harus Adibah lakukan agar Adibah tidak mencontek lagi, karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Belajar. Mengerjakan dengan semampunya. Lalu berdoa kepada Allah. Jadi kalau tidak mencontek lagi itu yang dilakukan Adibah nanti berarti harus belajar ya, terus nanti mengerjakan semampunya. Lalu apa lagi? Berdoa kepada Allah. Iya. Nah sekarang Adibah kan sudah tahu ya apa yang harus Adibah lakukan ya. Nah melakukan apa yang Adibah lakukan tadi ya. Sekarang mudah-mudahan setelah ini Adibah menjadi anak yang jujur ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi anak yang soleha ya. Yang soleha ya. Terus nah, silakan Adibah kembali ke kelasnya. Ini contoh kasus yang kedua.
Untuk penanganan anak yang terlambat, ini penerapan segitiga restitusinya. Assalamualaikum Fatin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah deh ya. Fatin tahu tidak kenapa dipanggil sama ibu guru ke kantor hari ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi Fatin datang ke sekolah jam berapa? Jam 7.30. Nah, sekolahnya itu masuk jam berapa? Jam 7.15. Itu berarti tandanya Fatin Telat. belum ya. Kalau terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Perbuatan tidak baik ya? Oke, tidak apa-apa. Kalau itu kan perbuatan tidak baik ya, tidak apa-apa untuk sekarang ya. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu guru. Ibu guru pernah melakukan kesalahan juga, datang telat pada suatu acara. Dan juga kita ibu guru salah ya kan? Nah, sekarang di sini ibu guru tidak akan mencari kesalahan Fatin. Ibu guru akan mencari solusi untuk Fatin. Ya, bagaimana supaya Fatin tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, sekarang cerita coba ke ibu guru. Kenapa Fatin sampai terlambat? Tidurnya kemalaman. Jadi malaman, terus apa lagi? Nonton TV. Iya, terus? Main handphone. Pantesan Fatin kenapa ya? Karena tidurnya kemalaman, nonton TV, terus main handphone, makanya Fatin menjadi telat. Nah, Fatin masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat? Ingat. Apa itu? Komitmen. Komitmen. Tahu nggak apa itu arti komitmen? Tahu. Usaha menjalankan kewajiban yang telah disepakati. Iya, komitmen artinya usaha menjalankan kewajiban yang sudah kita sepakati waktu kita dibuat keyakinan kelas ya. Nah, sekarang bagaimana supaya Fatin tidak telat lagi? Nah, apa yang harus Fatin lakukan untuk tidak telat lagi? Tidurnya jangan malu. Terus apa lagi? Tidurnya harus lebih awal. Lebih awal. Biasanya tidur jam berapa? Jam 10. Jam 10. Nah, supaya tidak telat harus tidur jam berapa? Jam 8. Oke, berarti harus tidurnya jam 8 supaya tidak telat lagi nantinya, supaya bangunnya tidak kesiangan ya. Terus nanti datang ke sekolah juga tidak telat, berarti harus tidurnya itu lebih awal. Biasa jam 10, Fatin harus tidurnya jam 8. Nah, Fatin tahu tidak kalau komitmen itu penting? Penting untuk Fatin. Tahu. Tahu ya. Terus komitmen juga bermanfaat untuk Fatin, tahu? Tahu. Oke ya. Sekarang Fatin tahu ya apa yang harus Fatin lakukan agar tidak terlambat lagi. Nah itu kapan Fatin akan melakukan agar kegiatan yang Fatin lakukan tadi itu tidak terlambat? Sekarang. Mulai sekarang. Oke. Mulai sekarang Fatin berarti harus tidurnya lebih awal ya. Biasanya malam jam 10, harus tidurnya jam 8 supaya tidak telat lagi ya, ya. Nah, terus hari ini Fatin harus berusaha menjadi anak yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan setelah ini ya Fatin menjadi anak yang berkomitmen ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, menjadi kebanggaan kedua orang tua Fatin yang menjadi anak yang soleh ya. Terus dulu Fatin. Nah, silakan kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Adibadami. Senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih Bu Guru Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Roman, senang sekali diajar sama Ibu Guru Dia untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih Ibu Guru Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya dari segitiga restitusi itu, penanganan yang dilakukan guru dengan pendekatan yang
tiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan para Dewan Guru yang telah menyimak sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini ada pantun di akhir dari diseminasi ini. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Ramdona SPD SD. Saya guru kelas 6. Saya teman sejawat dari Ibu Sambia SPD. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Ibu Sambia selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak hal yang berubah pada murid. Di antaranya, murid menjadi lebih sadar dengan sendirinya akan kewajiban sebagai murid, baik di sekolah maupun di kelas. Lebih giat dalam belajar serta lebih bertanggung jawab. Hal itu terwujud karena Ibu Sambia bersama muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakatinya. Sehingga disiplin positif tercipta pada anak dan akhirnya bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan upaya perubahan positif yang Ibu Sambia lakukan. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Jafira, murid kelas 2 SDN Sukawali. Selama ini Bu Dia telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman saya Bu Dia di kelas telah membuat kesepakatan kelas berdasar nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasakan senang membuat kesepakatan kelas ini karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan nyaman